Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar? 1 bulan lamanya kita berjumpa di dalam ibadah keluarga secara daring atau secara online, karena kita mengikuti tata ibadah bulan Pelkes GPIB. Hari ini GPIB Bethesda Sidoarjo kembali hadir untuk Bapak Ibu sekalian. Kita akan kembali melaksanakan ibadah secara daring. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu sudah membaca bersama keluarga di rumah. Pas saatnya untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. GPIB, Majelis Sinode GPIB memberi tema untuk renungan ibadah keluarga pada hari ini dengan topik kerjasama yang berbuah manis. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita hari ini berkisah tentang Gideon yang mengusir suku Midian yang menjajah bangsa Israel. Jika kita melihat dalam pasal 6, kita melihat bagaimana atau pertanyaan yang perlu kita renungkan, kenapa bangsa Israel dijajah oleh bangsa Midian dan juga Amalek. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam pasal 6 di dalam Alkitab kita, di ayat yang pertama disampaikan bahwa tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi Bapak Ibu, bangsa Israel ini dijajah oleh bangsa Midian karena mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah dewa Baal. Mereka lebih percaya kepada dewa-dewa buatan manusia. Oleh karena itu Tuhan menyerahkan bangsa Israel ini kepada tangan orang Midian. Namun pada tahun yang ke-7 Bapak Ibu sekalian, kita lihat di ayat yang ke-7 dalam renungan kita, dalam bacaan kita. Di situ dikatakan firman Tuhan, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel. Bapak Ibu saudara-saudara, bangsa Israel akhirnya berseru kepada Tuhan. Dalam perjalanan semasa penjajahan, mereka ditekan, ditindas oleh bangsa Midian dan Amalek. Akhirnya mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar seruan bangsa Israel dan langsung bertindak dengan mengutus seorang nabi. Bapak Ibu sekalian, dalam kisahnya selanjutnya dalam bacaan kita, Allah memilih Gideon. Gideon adalah anak dari suku bangsa Israel yang paling terakhir. Dan dalam keluarga, Gideon adalah anak yang bungsu, paling kecil. Ya, dalam kisah-kisah dalam bacaan kita sering kita mendengar bahwa Tuhan tidak memilih orang yang hebat, tetapi justru Tuhan memilih orang yang di mata manusia mungkin dia tidak berguna, tetapi bagi Tuhan dia lebih bermanfaat untuk menjalankan misi Allah. Itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian kita melihat bagaimana akhirnya, walaupun Gideon di awal ragu-ragu apakah ini benar dia berbicara kepada Tuhan, dan dia menerima tugas panggilannya untuk menjalankan misi Allah, karena seruan bangsanya sendiri untuk minta tolong kepada Tuhan. Dan akhirnya Gideon berhasil mengusir musuh yang jumlahnya lebih besar daripada bangsa Israel yang diutus, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita renungkan dari bacaan kita pada hari ini? Ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu, pertanyaan bagi kita sebenarnya yang perlu kita renungkan. Siapakah yang sebenarnya sungguh-sungguh mengusir bangsa Midian ini? Apakah Gideon? Atau 300 pasukan yang dipilih Allah bagi Gideon? Atau Allah sendiri? Kalau kita membaca Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14, pasal 6 ayat 16, dan Hakim-Hakim 7 ayatnya yang ke-9. Di situ jelas Bapak Ibu saudara-saudara bahwa yang mengusir bangsa Midian ini adalah Allah sendiri. Allah sendiri yang merancang, Allah sendiri yang menentukan bagaimana mereka harus, strategi apa yang harus mereka lakukan. Lalu di mana Gideon dan suku bangsa 300
tentara atau 300 rakyat Israel yang dipilih itu. Mereka adalah utusan, mereka adalah alat Allah untuk menjalankan misi Allah. Mereka hanya alat yang diutus, yang dipilih oleh Allah. Bahkan alat yang dipilih oleh Allah pun bukan senjata Bapak Ibu sekalian, tapi hanya sangkakala dan obor. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa ternyata yang bekerja adalah Allah. Lalu apa yang bisa kita simpulkan dalam kejadian ini Bapak Ibu sekalian, dalam kisah atau dalam renungan kita hari ini? Di sini menunjukkan bahwa yang pertama Bapak Ibu sekalian, setiap pergumulan kehidupan kita, Allah selalu berkarya dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-19. Bapak Ibu bisa lihat di belakang saya. Di situ dikatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi sebenarnya bangsa Israel sudah diberikan tanah perjanjian ketika mereka dibawa dari tanah Mesir. Tetapi bangsa Israel ini jahat di mata Tuhan Bapak Ibu sekalian. Rancangan Tuhan yang begitu indah dirusak sendiri oleh bangsa Israel. Ketika mereka terjadi pergumulan, mereka tidak lari kepada Tuhan, tapi mereka malah menciptakan dewa-dewa sendiri, buatan mereka sendiri. Jadi mereka tidak lari kepada Tuhan, tapi mereka lari kepada Tuhan menurut definisi mereka sendiri. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan bahwa sejak dari awal Tuhan menyertai umat manusia. Ya, tidak ada rancangan kecelakaan yang Tuhan berikan bagi kita umat manusia. Semuanya adalah rancangan damai sejahtera. Tetapi kembali kepada kita, dari contoh bangsa Israel sampai hari ini pun kita juga mengalami hal yang sama. Ketika ada corona, sebenarnya kita harus berpikir pada Bapak Ibu sekalian. Corona ini kenapa ada di dalam kehidupan kita? Kenapa virus ini muncul dalam kehidupan kita? Perlu kita renungkan Bapak Ibu. Apakah ada hal-hal yang tidak berkenan atau kelakuan jahat yang kita lakukan? Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, Tuhan sudah menciptakan bumi yang begitu indah sejak zaman Adam. Tetapi kemudian dalam sekian puluh ribu tahun, ternyata dunia makin lama, lingkungan hidup makin rusak Bapak Ibu. Ya, kita lihat penebangan pohon, kebersihan di lingkungan dan sekitar kita yang kita tidak pelihara. Tidak perlu melihat di negara lain Bapak Ibu sekalian. Coba lihat di sekitar kita. Bagaimana kita membuang sampah seenaknya. Sampah-sampah plastik dan segala macam. Manusia berlomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan lebih fokus kepada kebutuhan hidupnya. Lebih fokus untuk mengejar harta kekayaan. Atau dalam bahasa kerennya, sifat konsumerisme yang makin tinggi. Ketika zaman berkembang, sikap konsumerisme makin tinggi. Keinginan untuk tampil lebih, apalagi dengan adanya sosial media. Semakin banyak orang yang kepingin tampil lebih baik. Wajahnya menggunakan face app, sudah tua tapi pakai face app. Status-status di Facebook wajahnya mudah semua. Cantik-cantik semua dengan aplikasi. Kosmetik tumbuh, berkembang dan luar biasa. Kulit yang keriput bisa keras kembali. Alis yang bengkok-bengkok bisa dibuat melengkung indah dan seterusnya. Bedah-bedah plastik merusak ciptaan karya Tuhan. Yang tadinya wajahnya tidak cakep, tidak ganteng, disulap dengan biaya ratusan juta, puluhan juta, seketika wajah kita bisa cantik dan ganteng kembali. Belum lagi kita lihat persaingan-persaingan politik, persaingan-persaingan untuk mengejar harta dan status sosial. Orang-orang berlomba untuk mendapatkan jabatan yang baik, untuk mendapatkan status yang lebih baik. Coba kita renungkan Bapak Ibu. Apakah betul kehidupan kita seperti itu? Analogikan dengan bacaan kita hari ini ketika bangsa Israel tidak fokus kepada Allah. Tidak lebih lagi percaya kepada Allah, tapi lebih kepada dewa Baal. Baal-baal modern juga ada dalam kehidupan kita sekarang. Handphone, kosmetik, uang, itu adalah baal-baal zaman modern Bapak Ibu. Apakah semua kehidupan kita seperti ini? Sehingga kemudian Tuhan mengirimkan virus corona ke dunia ini. Mungkin saja Bapak Ibu sekalian. Coba kita renungkan bersama. Jadi yang kita pelajari hari ini ketika kita semua umat manusia berseru kepada Tuhan.
Inilah saatnya kita berseru kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan bekerja. Karena dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Dia yang menciptakan. Maka dia juga mampu menghilangkan virus corona ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, sampai hari ini pun walaupun ada virus, percayalah bahwa Allah berkarya, tetap berkarya dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Allah berkarya dalam hidup kita, kita bisa mengambil renungan atau firman Tuhan yang lain yang sebagai pendukung, yaitu dari Roma 8 ayat yang ke-28. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu sekalian, kita semua ini anak-anak Tuhan yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan. Kita sudah dibaptis, bahkan kita sudah mengaku ya dengan segenap hatiku ketika kita disidi, ketika kita menikah, ketika kita dipanggil, diutus sebagai majelis. Maka kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk menjalankan rencana Allah. Oleh karena itu, kita semua jangan takut Bapak Ibu, bahwa kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Walaupun kita dalam kondisi pandemi virus COVID-19, tetapi Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa virus itu tidak akan membunuh kita. Kalau kita yakin dan percaya bahwa Allah pelihara kita. Tetapi iman saja tidak cukup Bapak. Kita tetap harus berhikmat. Walaupun ada virus pandemi corona, tetap kita harus menggunakan masker, kita mengikuti protokol kesehatan. Itu adalah hikmat yang Tuhan berikan bagi kita, agar kita bertahan di dalam pandemi virus corona ini. Bukan berarti kita beriman karena firman Tuhan mengatakan Tuhan mengasihi kita, lalu kita jalan bebas begitu saja. Tidak begitu Bapak Ibu. Tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan. Belajar dari firman Tuhan hari di Gideon. Gideon begitu taat mengikuti aturan yang Tuhan berikan. Mulai dari memilih orang, memilih perangkat, semua diikuti. Dia tidak menyimpang. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika firman Tuhan kepada Gideon, Tuhan mengatakan, "Hei Gideon, bawa sangkakala dan obor." Kalau Gideon membawa hikmatnya sendiri, dia akan mengatakan, "Loh Tuhan, kita mau perang kok pakai trompet?" Nggak salah. Kenapa pakai obor? Nggak salah. Bukannya kita harus membawa pedang, kita harus membawa tombak. Menurut ukuran manusia bisa saja seperti itu pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi Gideon patuh. Ya, dia punya hikmat, dia beriman, dia percaya kepada Tuhan, tapi dia juga punya hikmat bahwa tuntunan Tuhan harus diikuti, perintah Tuhan yang harus dia ikuti. Maka dia hanya membawa sangkakala dan dia hanya membawa obor saja. Demikian juga dengan pemilihan waktu. Tuhan memberi kesempatan pada Gideon, kapan kamu mau menyerang? Tuhan sudah memberi kesempatan, seranglah mereka. Tapi Gideon bilang, "Tidak Tuhan, tunggu. Bolehkah saya menyelidiki pasukan-pasukan Midian yang sedang berkemah itu?" Tuhan kasih kesempatan, silakan. Dan kemudian bersama dengan pembantunya, dia turun ke lembah untuk mengintip, menyelidiki pasukan Midian. Dan ternyata dia mendengar percakapan bahwa ada salah satu orang dari suku Midian itu yang mengatakan, mimpinya tanda-tanda bahwa Tuhan akan menyerang, akan mengusir mereka. Nah, Gideon patuh Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di masa corona ini juga demikian Bapak Ibu sekalian. Kita beriman, percaya kepada Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tapi kita juga harus diberi hikmat. Kita sudah diberi hikmat untuk yakin bahwa untuk menghadapi corona ini tidak hanya berdoa, tidak hanya bersyukur kepada Tuhan, tetapi kita juga harus menggunakan masker, mencuci tangan, mengikuti standar protokol. Itu hikmat yang Tuhan berikan bagi kita Bapak Ibu. Jadi iman saja tidak cukup. Nah, inilah yang kita pelajari. Jadi kondisi saat ini adalah seakan-akan kita tidak berperang dengan bangsa lain. Tetapi hari ini kita berperang dengan virus corona. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita. Yang pertama bahwa mengandalkan hidup kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyelamatkan kita, akan pelihara kita. Demikian juga Bapak Ibu, jangan tinggalkan ibadah-ibadah. Jangan tinggalkan pelayanan peduli kasih kepada orang lain. Tetap dengan kekuatan kita, kemampuan kita, ketaatan kita, kita terus harus beribadah. Kita terus harus bersekutu bersama dengan keluarga. Demikian juga dengan bantuan-bantuan bagi saudara-saudara kita yang mungkin mengalami terdampak oleh virus ini. Kita juga harus membagi tangan, menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita yang
berkesusahan. Saling mendukung, saling menopang di dalam pelayanan, tetap harus dijalankan. Bukan bersembunyi Bapak Ibu. Lalu kemudian karena corona lalu di rumah. Tidak ada ketika diminta untuk memberikan peduli kasih, kita sembunyi di dalam rumah. Kita tidak berani untuk keluar dari rumah. Kita tetap berani Bapak Ibu, tetapi dengan mengikuti protokol kesehatan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yakinlah bahwa Allah berkarya dalam kehidupan kita. Ketika kita berseru, ketika mengandalkan Tuhan, Tuhan ada untuk kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, pertanyaan bagi kita lihat bagaimana yang pertama adalah bagaimana pasukan Gideon dipilih oleh Allah. Mulai dari 22.000 orang, kemudian 10.000 orang, lalu akhirnya dipilih 300 orang. Ya, dari 22.000 hanya dipilih 300 orang. Ya, nggak ada 10%-nya. Kecil sekali. Bandingkan dengan pasukan Midian dan pasukan Amalek atau bangsa Midian dan bangsa Amalek yang jumlahnya bahkan unta-untanya tidak terhitung. Di Alkitab dikatakan unta-untanya saja tidak terhitung Bapak Ibu sekalian. Berarti kan banyak sekali. Dan mereka menjajah bangsa Israel. Tetapi ketika Tuhan ingin meminta Gideon untuk menyerang, mengusir bangsa Midian, Tuhan hanya pilih 300 orang. Catatan bagi kita adalah Tuhan tidak mengutus Gideon saja Bapak Ibu, tetapi 300 orang. Itu yang pertama. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Sejak awal dunia ini diciptakan Bapak Ibu, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong, ingat garis bawahi penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Di dalam keluarga pun kita diberikan pasangan, suami dan istri. Demikian juga Gideon, dia tidak bertempur sendiri, tapi Tuhan menyediakan 300 orang untuk menyerbu bangsa Midian. Di dalam perjanjian baru juga Tuhan Yesus mengutus para murid. Di dalam Lukas pasal 10 ayat pertama dikatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Selain 10 murid Tuhan Yesus, ada 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tuhan tidak mengutus seorang diri kita saja, tetapi kita diutus secara berkelompok. Untuk apa? Untuk saling menolong, saling menopang, saling mendukung. Kita ingat Bapak Ibu dalam Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan bila mana seseorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Itu Alkitab mengatakan Bapak Ibu. Jadi kalau kita bersekutu bersama, berdoa bersama, maka ada kekuatan Bapak Ibu sekalian. Kita bisa mengalahkan apapun. Ya, dari awal dunia diciptakan, manusia tidak bisa bekerja seorang diri. Dia perlu orang lain yang menopang dia. Dia perlu tangan yang lain, dia perlu kepala yang lain untuk ikut berpikir. Jadi tidak boleh ada orang yang sombong bahwa dia dapat hidup seorang diri di dunia ini. Karena firman Tuhan juga sudah mengatakan bahwa tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Atau bagi kita kenal yang istilahnya sapu lidi. Ketika lidi seorang diri, satu batang lidi dengan mudah kita patahkan. Tetapi ketika sapu lidi ini bergerombol jadi satu, tidak mudah untuk dipatahkan. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya Bapak Ibu sekalian. 300 orang bisa mengusir begitu banyak pasukan Midian dengan unta-untanya sekalipun. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan? Gereja GPIB Bethesda ini adalah satu kelompok komunitas. Kita ada 1.000 lebih kepala keluarga. Sehingga total jiwa di dalam Bethesda ini ada sekitar 3.500 sampai 4.000 jiwa. Bagaimana dengan 3.500 atau 4.000 jiwa ini berdoa bersama-sama ya kepada Tuhan untuk mengusir virus corona? Ini adalah kekuatan Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan tidak minta untuk hanya seorang KMJ saja yang berdoa. Hanya seorang PJ saja yang berdoa. Hanya PHMJ saja yang berdoa. Tidak. Tapi semua kita semua punya peran. Kita semua punya kesempatan. Dan kita semua punya kewajiban untuk saling mendoakan. Ketika kita bersatu Bapak Ibu sekalian, maka semua ini bisa terjadi. Doa kita akan didengar oleh Tuhan dan kita mampu bertahan di dalam bencana pandemi ini ya tuh, saudara-saudara sekalian. Jadi pelajaran yang kedua, yang diberikan oleh firman Tuhan hari ini adalah kerjasama tim. Ya, kita perlu tim. Gereja ini tidak bisa sendiri.
Ada yang namanya pendeta, ada yang namanya majelis jemaat, dan ada yang namanya komisi, ada yang namanya pelkat, ada yang namanya panitia, ada yang namanya jemaat. Semuanya itu punya peran yang sudah Tuhan berikan masing-masing. Di dalam 300 pasukan Gideon tadi, tentu semua punya profesi yang berbeda-beda. Mungkin di situ ada petani, ada peternak, ada tukang emas, ada polisi, ada tentara, ada segala macamnya. Sama dengan gereja kita ini. Masing-masing profesi ada di tempat kita. Ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara, ada yang polisi, ada dokter, ada yang perawat, ada guru, ada dosen, ada ahli hukum, ada segala macam profesi ada di dalam gereja kita. Semua kita dipakai bersama untuk menjalankan misi Allah. Kita semua punya kewajiban. Ketika kita bersatu, maka kita bisa mengusir apapun dalam kehidupan yang terjadi di dunia ini saat ini. Secara khusus hari ini kita katakan pandemi virus COVID-19. Jadi Bapak Ibu sekalian, di akhir renungan ini saya ingin mengatakan Bapak, kunci kemenangan Gideon dan kunci kemenangan kita untuk mengalahkan virus corona sebenarnya adalah yang pertama, targetnya harus satu. Ya, misi Allah di dunia itu apa? Mendatangkan damai sejahtera. Dengan ketaatan kita mendatangkan damai sejahtera. Itu misi kita. Semua kita umat manusia diciptakan di dunia ini punya misi yang sama. Walaupun talenta kita berbeda. Tetapi misinya hanya satu. Yaitu mendatangkan damai sejahtera. Dan melalui ketaatan kita diminta untuk bersekutu bersama menjalankan misi ini. Bukan satu orang. Bukan hanya misinya pendeta, bukan hanya misinya pengurus majelis sinode, bukan. Tapi kita semua punya misi yang sama. Ilustrasi yang saya berikan Bapak Ibu sekalian, bayangkanlah ketika kita ke terminal, ada beragam orang dengan latar belakang yang berbeda datang ke terminal untuk menuju satu tujuan. Mereka memilih satu bus saja yang sesuai dengan misinya, yang sesuai dengan tujuannya. Ketika dia berada di dalam bis, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka duduk dan taat kepada sopir. Bayangkan kalau semua penumpang ingin jadi sopir, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tidak sampai tujuan, berkelahi di dalam bis. Bapak Ibu punya kewajiban duduk sesuai dengan tempat duduk yang sudah disediakan. Bapak Ibu punya kewajiban untuk bayar karcis kepada kondektur. Dan tugas dari sopir adalah menjalankan bus menuju tujuan yang Bapak Ibu inginkan. Dan tugas dia adalah membawa bus ini dengan aman sehingga Bapak Ibu tiba di tujuan dengan selamat. Sama Bapak Ibu sekalian. Kita semua ada di gereja ini karena kasih setia Tuhan pada kita. Karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Kita dipanggil oleh Tuhan. Ingat, Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Kita dipanggil untuk Tuhan menyelamatkan kita untuk menuju kerajaan Allah yang sudah dijanjikan. Keselamatan sudah diberikan bagi kita. Maka tugas kita adalah duduk di dalam gereja, berdoa, taat dan patuh kepada firman Tuhan. Jangan semua menjadi sopir, jangan semua menjadi pendeta. Bahaya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu hanya ada satu sopir, hanya ada satu Allah. Tuhan Yesus kepala gereja, cuma satu Bapak Ibu sekalian. Itu saja yang kita percaya kepadanya. Sehingga kita bisa sampai kepada tujuan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, kita sudah berhasil menyelesaikan pemilihan pengurus PMJ yang baru. Pengurus PMJ dipilih oleh majelis jemaat. Mereka bukan pendeta, tetapi mereka dipanggil untuk menjalankan misi gereja. Misi gereja yang sesuai dengan panggilan tugas gereja di dunia ini. Oleh karena itu, jumlah PMJ tidak satu orang Bapak Ibu. Tetapi 11, di Bethesda ini ada 11. Ada gereja yang cuma 3, karena gereja kecil, ada yang 5, ada yang 7. Bethesda adalah gereja besar dengan umat hampir 4.000. Maka ada 11 majelis jemaat. Nah 11 orang ini tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Semuanya harus bekerja bersama. Nomor 2, ada pembagian tugas. Berbagi dengan kompetensi dengan bidangnya masing-masing. Jangan sampai ada di kita antara kita yang kemudian lebih menonjol daripada yang lain. Semua punya tugas masing-masing, semua sudah diberi tugas yang masing-masing. Demikian juga dengan jemaat. Anda juga sudah ditugaskan masing-masing. Lalu yang ketiga, semua kita harus kompak untuk menyelesaikan masalah. Bukan dengan mencari kesalahan, tapi berupaya untuk mencari cara untuk menyelesaikan suatu masalah dengan pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir adalah saling membantu dan percaya. Kekuatan daripada pelayanan ini adalah saling membantu dan percaya. Membangun komunikasi yang baik. Ingat Bapak Ibu dalam bacaan kita tadi,
Gedeon ketika akan menyerang suku Midian, ketika dia mendengar mimpi dari salah seorang Midian, dia tidak menyimpan informasinya itu sendiri, tetapi dia kembali kepada pasukannya yang 300 orang ini. Lalu dia bercerita dan menyampaikan pesan itu kepada semuanya, pasukan yang 300 orang ini, sehingga semua pasukan ini mengerti betul apa yang akan terjadi dan kapan saatnya untuk menyerang. Kadang ada pemimpin yang kemudian menyimpan informasi untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau berbagi kepada orang lain agar dia sendiri yang paling tahu. Dia sendiri yang paling mengerti. Dia sendiri yang paling hebat, yang paling mampu menyelesaikan masalah. Berbagai macam informasi perluan dia simpan. Nanti saatnya dia akan keluarkan. Hanya untuk apa? Hanya untuk menunjukkan bahwa ini loh, saya yang paling tahu dalam pelayanan ini. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu, akan berbahaya pelayanan ini. Ketika kita sudah mengedepankan ego, mengedepankan status dan kepentingan diri sendiri, maka pelayanan ini akan kacau. Maka akan muncul baal-baal baru di dalam gereja. Nah, pada saat itulah Tuhan mungkin akan berpaling dan kita akan menjadi kacau Bapak Ibu sekalian. Tapi hari ini bersyukur pada Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk membangun kerjasama dalam pelayanan. Percayalah bahwa Tuhan yang merencanakan yang terbaik untuk Bethesda, untuk Bapak Ibu sekalian. Ada maksud Tuhan dalam setiap kegiatan, setiap kejadian dalam pandemi ini. Mari kita renungkan dan mari kita memperbaiki diri. Apa yang kurang kita perbaiki bersama-sama untuk membangun gereja ini dan jemaat ini dengan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman-Mu boleh menyapa kami. Di dalam renungan kami pada hari ini, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan ingatkan kami kembali akan keberadaan kami masing-masing. Ketika kami diperhadapkan pada situasi pandemi ya Tuhan, Firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa kami tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir karena Allah selalu ada bersama dengan kami. Yang kedua, kami juga diminta Tuhan untuk merenungkan kehidupan kami kembali. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan, kami diminta untuk merenungkan kembali. Dan kami berterima kasih bahwa Allah selalu siap untuk menolong dan menopang kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh kami jalani dalam kehidupan kami. Kami ingin memperbaiki kehidupan kami ya Tuhan, bersama dengan keluarga. Kami boleh melihat ke belakang, kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, kejahatan-kejahatan yang kami lakukan untuk Tuhan. Terkadang kami lebih banyak mementingkan kehidupan kami pribadi ya Tuhan. Kehidupan materi kami tampil lebih baik, kami ingin melayani,
ketika kami sudah dipenuhi kebutuhan kami. Tapi pada hari ini kami mau bertobat ya Tuhan. Tuhan tolong ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin mendahului Tuhan dalam kehidupan kami. Mendahulukan kepentingan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh dituntun ya Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong kami dalam kehidupan kami. Agar kami selalu taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu kami boleh belajar dari Gideon. Gideon yang patuh dan taat dan mengikuti segala perintah Tuhan yang akhirnya berujung kepada kemenangan. Kemenangan yang berbuah manis bagi bangsa Israel. Dan kami rindu ya Tuhan, virus corona ini boleh sirna dari kehidupan kami. Kami rindu untuk beribadah kembali ya Tuhan di gereja kami. Kami kepingin datang lagi beribadah di gereja ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berseru bersatu hati ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, enyahkanlah virus corona dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa bukan karena obat, bukan karena dokter, bukan karena vaksin, tapi karena hanya Allah saja yang dapat mengusir virus corona dalam kehidupan kami. Itu yang kami yakini pada hari ini ya Tuhan. Kami imani dan hikmat-Mu menguatkan kami untuk menjalankan keyakinan kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah bangsa-Mu ini ya Tuhan, di seluruh dunia ini, yang berseru kepadamu, minta tolong kepadamu ya Tuhan. Dengarlah doa kami, ampuni dosa kami ya Tuhan. Sehingga kami kembali boleh beribadah, bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkan doa kami. Dan kiranya Tuhan menjawab doa kami, seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, di dalam syafaat kami ini ya Tuhan, kami juga mendoakan Bapak Ibu yang sedang menonton acara ini, yang mengikuti ibadah secara online. Mereka yang sedang di depan televisi, di depan kamera, bersama-sama berdoa ya Tuhan. Tuhan berkati hidup dan kehidupan jemaat-Mu ini yang Tuhan, yang datang dalam doa pada malam hari ini. Bersama-sama keluarga, anak, suami, istri, opa dan oma. Engkau dengarkan seluruh doa kami ya Tuhan. Berkati rumah tangga ini ya Tuhan. Segala pergumulan mereka yang mereka serukan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan dengar dan Tuhan sediakan jawaban yang terbaik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Seturut dengan kemurahan Tuhan bagi keluarga masing-masing. Berkati mereka, anak-anak mereka ya Tuhan, yang tidak bisa bersekolah karena masih dalam PSBB ya Tuhan. Tapi biarlah ketika mereka mengikuti pembelajaran melalui online, mereka tetap diperlengkapi ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat bagi anak-anak, agar mereka tetap bisa belajar dari rumah. Ilmu mereka boleh pengetahuan mereka boleh bertambah. Demikian juga hikmat mereka boleh bertambah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati pasangan suami atau istri yang bekerja. Di dalam mereka harus perjalanan dari rumah ke kantor, pulang pergi ya Tuhan. Tuhan lindungi sertai mereka ya Tuhan. Perjalanan mereka, jauhkan mereka dari virus ya Tuhan. Sehingga mereka boleh tiba di rumah dengan selamat, bekerja dengan aman, dan keluarga mereka Tuhan lindungi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati juga gereja kami ini ya Tuhan, KMJ, Pendeta Lucia Tosuta P5, Pendeta Jemaat, Pendeta Noh, Pendeta pendukung ya Tuhan, Pendeta Emeritus kami, Bapak Tomana, Bapak Jefun Sulangi, Bapak Simurangkir, dan demikian juga dengan Pendeta Yesa dan Pendeta Lawaheri. Mereka adalah hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk kami semua. Berkati mereka ya Tuhan dalam pekerjaan, pelayanan, kehidupan rumah tangga mereka juga ya Tuhan. PHMJ yang sudah terpilih Tuhan berkati. Biarlah mereka juga nanti bekerja ya Tuhan dalam satu tujuan dengan satu misi, yaitu mendatangkan damai sejahtera. Tuhan berkati mereka semua yang sudah terpilih ya Tuhan. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, agar mereka boleh memimpin bukan untuk seturut kehendak mereka, tapi seturut pada kehendak Tuhan.
dan PMJ yang akan turut ya Tuhan. Tuhan berkati pelayanan mereka selama 2,5 tahun dan 5 tahun ya Tuhan. Karya-karya mereka Tuhan berkati, rumah tangga, anak cucu semua Tuhan berkati ya Tuhan. Mereka sudah melayani Engkau selama sekian tahun. Kami yakin dan percaya ada penyertaan Tuhan bagi kehidupan para PHFJ yang sudah kembali tidak terpilih ini lagi ya Tuhan. Demikian juga majelis jemaat ya Tuhan, presbiter, majelis jemaat GPB PTC Sidoarjo. Di dalam keterbatasan pelayanan karena PSBB ya Tuhan. Tapi biarlah kami semua bersatu hati, tetap bersekutu kompak bersama ya Tuhan. Untuk melayani gerejamu, melayani jemaatmu ya Tuhan. Kami teringat akan saudara kami, Bapak Santoso Adi, yang sedang sakit ya Tuhan. Dia adalah majelis kami yang dulu ya Tuhan, yang sekarang terbaring di tempat tidur di rumahnya ya Tuhan. Di tengah-tengah ketidakberdayaan ya Tuhan, kami datang kepadamu. Secara bersama kami berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Melalui perawatan anak-anaknya di rumah ya Tuhan. Dan segala upaya dari rekan-rekan sepelayannya untuk menolong dia ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkarya bagi kami. Tuhan pakai kami sebagai saluran berkat bagi Pak Santoso Adi. Tuhan berkati upaya kami untuk menolongnya. Demikian juga Pak Santoso Adi melalui obat-obatan, melalui perawatan, makanan dan minuman. Tuhan pakai untuk kesembuhan dia ya Tuhan. Kami serahkan dia dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar kuasa Tuhan berkarya dalam kehidupan Pak Santoso Adi. Demikian juga bagi anak-anak terkasih yang menjaga dan menolong, menopang. Menjaga dan merawat. Tuhan juga berkati. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang terdampak COVID, yang harus menerima kenyataan bahwa mereka harus di PHK, bahkan harus dirumahkan. Tuhan berkati menolong mereka ya Tuhan, Tuhan buka jalan. Apakah melalui kami sebagai menjadi saluran berkat buat mereka atau dari cara-cara yang lain yang sudah kami upayakan. Melalui panitia, komisi diakonia yang berupaya untuk mengumpulkan sembako, demikian juga dengan dana dari jemaat-jemaat untuk menyalurkan semuanya bagi mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka berikan kekuatan dan kesehatan. Dan bagi jemaat-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami ini, Tuhan berkati rumah tangga dan pekerjaan pelayanan mereka ya Tuhan. Komisi diakonia yang bekerja dengan sepenuh hati, Tuhan berkati ya Tuhan, agar mereka juga melayani dengan sungguh, dan Tuhan berkati pekerjaan dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang berupaya untuk membuka usaha sendiri ya Tuhan. Berupaya untuk menjalankan bisnis dari rumah. Dengan segala cara ya Tuhan. Tuhan berkati upaya-upaya mereka. Kami bersyukur ya Tuhan atas hikmat yang Tuhan berikan bagi mereka. Sehingga mereka berupaya, tetap berupaya untuk mencari jalan, memenuhi kehidupan ekonomi mereka. Tuhan berkati segala upaya mereka ya Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Bisnis yang mereka pilih ya Tuhan. Tuhan berkati. Dan semua cara yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Sehingga semuanya boleh mendatangkan damai sejahtera. Dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa bagi Rois yang selalu setia mendampingi kami untuk melaksanakan ibadah online. Pegawai kantor, koster, satpam ya Tuhan. Yang selalu senantiasa setia menjaga dan menopang kami dalam menjalankan ibadah-ibadah online. Walaupun kami tidak datang ke gereja, tapi mimbar Tuhan hadir di setiap rumah tangga. Oleh karena itu berkati mereka ya Tuhan, yang sudah Tuhan pakai tangan mereka, hikmat mereka, kepandaian mereka, untuk menyalurkan ibadah online hadir di tengah-tengah rumah tangga para warga jemaat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru sembahyang kami, yang kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ke